warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai Kisik B 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, sebagai bentuk support kalian kepada kami supaya kami bisa membuat video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Oke, jangan lupa kalian juga klik tanda loncengnya ya teman-teman, supaya kalian mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung bahas soalnya ya teman-teman. Jenis prasat, maaf ya teman-teman. Jenis prasat untuk memeriksa lepasnya plasenta dengan cara meletakkan tangan dan memberikan tekanan pada atas simfisis, serta menegangkan tali pusat. Apabila tali pusat masuk, artinya belum lepas. Namun jika diam atau maju, artinya sudah lepas. Adalah prasat A. Duchan, B. Schatzel, C. Kastner, D. Klein atau E. Strassman. Ya, jawabannya adalah C teman-teman, Kastner, yaitu jenis prasat yang dilakukan bidan untuk memeriksa lepasnya plasenta adalah prasat Kastner, yaitu dengan cara meletakkan tangan dan berikan tekanan pada atas simfisis serta menegakkan tali pusat. Apabila tali pusat masuk artinya belum lepas. Namun jika diam atau maju artinya sudah lepas. Klien, ya. Ini prasat klien ya, yaitu pasien di mana untuk mengejan sehingga tali pusat ikut turun atau memanjang. Pada saat mengejan dihentikan dapat terjadi tali pusat tertarik kembali, berarti plasenta belum lepas. Kalau tali pusatnya tetap di tempat berarti plasenta sudah lepas. Kemudian prasat Strassman, yaitu tali pusat dikencangkan dan rahim diketok-ketok ya. Bila getarannya sampai ke tali pusat berarti plasenta belum lepas. Oke. Jenis prasat untuk memeriksa lepasnya plasenta dengan cara tali pusat dikencangkan ke rahim, diketok-ketok. Bila getarannya sampai pada tali pusat berarti plasenta belum lepas. Adalah prasat A. Duchan, B. Schatzel, C. Kastner, D. Klein atau E. Strassman. Ya, tadi sebelumnya sudah jelaskan ya teman-teman. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu Strassman ya. Jadi kalau yang Strassman ini caranya adalah tali pusatnya dikencang-kencang, rahimnya diketok-ketok. Kalau ada getaran pada tali pusat berarti plasentanya belum lepas ya. Nah, yang ini jenis prasat untuk memeriksa lepasnya plasenta dengan cara pasien diminta untuk mengejan sehingga tali pusat ikut turun atau memanjang. Pada saat mengejan dihentikan, tali pusat tertarik kembali. Adalah prasat A. Kastner, B. Klein, C. Strassman, D. Duchan atau E. Schatzel. Jawabannya adalah B teman-teman, yaitu Klein ya. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau Klein itu pasiennya diminta untuk mengejan, kemudian tali pusatnya kalau ikut turun atau memanjang, pada saat mengejan dihentikan dapat terjadi dua kemungkinan. Kalau tali pusatnya tertarik kembali ya, berarti plasenta belum lepas. Kalau tali pusatnya tetap di tempat berarti plasenta sudah lepas. Bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistik berdasarkan evidence based sesuai kewenangannya yang diatur dalam A. Permenkes nomor 1464 tahun 2014, B. Permenkes nomor 28 tahun 2017, C. Permenkes nomor 28 tahun 2019, D. Permenkes nomor 36 tahun 2017 atau E. Permenkes nomor 24 tahun 2018. Jawabannya adalah B ya teman-teman, Permenkes nomor 28 tahun 2017. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 garing Menkes garing SK garing 8 garing 2007 tentang standar asuhan kebidanan. Bidan berikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistik berdasarkan evidence based dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dan memperhatikan aspek fisik, psikologis, emosional,
sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai kewenangannya dalam pengaturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Kompetensi bidan terdiri dari 7 area. Kompetensi diantaranya etik, legal, dan keselamatan pasien. Yang merupakan komponen kompetensi area etik, legal, dan keselamatan pasien yaitu A. Bersikap mawas diri. B. Melakukan pengembangan diri sebagai bidan profesional. C. Berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). D. Menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. Atau E. Menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang praktek kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya. Ya, komponen kompetensi area etik, legal, dan keselamatan pasien itu diantaranya memiliki perilaku profesional, mematuhi aspek etika legal dalam praktek kebidanan, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya, dan menjaga keselamatan pasien dalam praktik kebidanan. Bidan A melakukan kunjungan nifas pada Nyonya H. Postpartum 3 hari. Dari hasil pemeriksaan, ibu mengalami edema pada salah satu payudaranya. Asuhan yang tepat diberikan pada kasus tersebut adalah A. Memberikan MPASI, B. Menganjurkan ibu memandikan bayi, C. Menganjurkan ibu kontak skin to skin, D. Melakukan breast care, atau E. Menganjurkan ibu cukup istirahat. Jawabannya adalah D ya teman-teman, melakukan breast care. Berdasarkan kasus di atas dengan edema pada payudara, maka asuhan kebidanan yang tepat diberikan bidan adalah melakukan breast care. Breast care bertujuan untuk memelihara kesehatan payudara yang dilakukan secara sadar dan teratur sehingga ibu dapat mempersiapkan pemberian ASI. Selain itu, breast care ini juga perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya penumpukan ASI yang dapat menyebabkan bengkak dan ASI tidak mau keluar. Sebaiknya perawatan payudara dilakukan pada hari kedua pasca melahirkan, sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari. Hormon yang berpengaruh pada saat produksi ASI adalah A. Prolaktin, B. Human placenta lactogen, C. Estrogen, D. Progesteron, atau E. Oksitosin. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu prolaktin. Kelenjar pituitari dalam otak menghasilkan hormon prolaktin yang dapat merangsang produksi ASI. Kadar hormon prolaktin akan menjadi semakin banyak apabila sinus lactiferus atau gudang ASI kosong. Jadi, semakin sering ibu menyusui, maka ASI yang diproduksi akan semakin banyak. 2 refleks yang berperan pada proses produksi ASI adalah A. Refleks shaking dan rotting, B. Refleks prolaktin dan refleks let down atau aliran, C. Refleks menghisap dan menelan, D. Refleks prolaktin dan shaking, E. Refleks aliran dan rotting. Jawabannya adalah B ya teman-teman, refleks prolaktin dan refleks let down atau aliran. Pada proses produksi ASI terdapat 2 refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks let down atau aliran. Refleks prolaktin adalah refleks yang ditimbulkan ketika bayi menyusu. Saat bayi menyusu, ujung saraf peraba pada puting susu merangsang bayi hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam darah. Hormon inilah yang mempengaruhi produksi ASI. Produksi ASI sangat tergantung dari sering dan lamanya bayi menyusu. Sementara itu, refleks let down atau aliran juga disebut dengan rangsangan oksitosin. Ketika bayi menyusu, hormon oksitosin juga diproduksi. Selanjutnya, hormon oksitosin ini dilepas oleh hipotalamus dan disimpan dalam kelenjar pituitari. Mampu menjadi role model dan agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Merupakan salah satu komponen kompetensi bidan, yaitu pada area A. Pengembangan diri dan profesionalisme.
B. Komunikasi efektif. C. Manajemen dan kepemimpinan. D. Promosi kesehatan dan konseling. Atau E. Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan. Jawabannya adalah C ya teman-teman, manajemen dan kepemimpinan ya. Area manajemen dan kepemimpinan yaitu ada beberapa ya teman-teman, yaitu memiliki pengetahuan tentang konsep kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya kebidanan. Kemudian memiliki kemampuan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pelayanan kebidanan pada perempuan, bayi, dan anak. Kemudian mampu menjadi role model dan agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam kesehatan reproduksi dan anak. Kemudian memiliki kemampuan menjalin jejaring lintas program dan lintas sektor, mampu menerapkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan merupakan salah satu komponen kompetensi bidan, yaitu pada area A. Pengembangan diri dan profesionalisme. B. Komunikasi efektif. C. Manajemen dan kepemimpinan. D. Promosi kesehatan dan konseling. Atau E. Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan. Ya, jawabannya adalah E teman-teman, yaitu keterampilan klinik dalam praktik kebidanan. Oke teman-teman, demikian ya. Ini teman-teman, maaf, nanti kalian bisa screenshot ya, dibaca-baca di sini. Area keterampilan klinis dalam praktik kebidanan itu apa aja. Oke teman-teman, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalian klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.